Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga dalam keadaan pandemi seperti ini kita masih diberi kesehatan walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, di mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang Islamnya. Tahukah teman-teman bahwa sebenarnya sekarang kita hidup bukan lagi di zaman now ataupun yang biasa disebut sebagai zaman milenial. Namun kita berada di zaman akhir atau disebut dengan akhir zaman. Nah, di akhir zaman ini tidak sedikit para pemuda maupun pemudi, santri-santri Indonesia ini sudah mulai menurun akhlakul karimahnya atau yang biasa disebut dengan akhlak terpuji. Santri zaman sekarang itu sudah mulai berani kepada ustadz, berani kepada orang tua, mereka kurang memperdulikan kitab mereka kurang memperdulikan bacaan Quran mereka. Nah, realitas inilah yang menjadikan mereka itu tidak mendapatkan barokah ilmu dari sang kiai, dari para ustadz-ustadz. Padahal jika mereka mengikuti wejangan kitab Ta'lim Muta'alim yang banyak sudah diajarkan oleh pondok-pondok pesantren manapun, itu insya Allah akan ada harapan bahwa para santri mendapatkan ilmu yang barokah, akan mendapatkan hidup yang bahagia dan juga tidak mudah putus asa. Mengapa demikian? Karena dalam kitab karangan Syekh Zarnuji disebutkan ada beberapa syarat untuk mencari ilmu, yakni syarat mencari ilmu itu ada 6 perkara. Yang pertama, yakni cerdas. Maksud dari cerdas adalah santri tersebut akal pikirannya itu tidak di bawah normal atau majnun, gila. Yang kedua adalah tidak gampang puas. Yang dimaksud adalah tidak gampang puas untuk mencari ilmu. Jadi ketika setelah mengaji, kita belajar lagi, mutolaah lagi, dan seterusnya. Karena nanti hasilnya akan lebih mengenang dan mendapat barokah dari ilmunya. Kemudian yang ketiga adalah sabar. Nah, dalam tingkatan sabar ini para santri kebanyakan gagal dalam melaksanakannya, sehingga banyak yang ingin cepat-cepat pulang ke rumah. Kemudian ketika misal ro'an pengen cepat-cepat selesai, tidak tahu hasilnya bagaimana, bersih atau tidak. Kemudian yang fatalnya lagi adalah ketika kita selesai sholat jamaah. Nah, di situ banyak para santri yang langsung kembali ke kamar mereka masing-masing. Padahal ketika selesai sholat, di situ wiridan adalah hal-hal yang paling penting. Selanjutnya, yang keempat adalah memiliki bekal atau uang. Jadi ketika kita menuntut ilmu, kita pasti membutuhkan alat tulis, kitab maupun buku. Kemudian yang kelima adalah mengikuti arahan dari guru ataupun ustadz. Jadi ketika kita diperintah yang baik kita kerjakan, sedangkan jika diperintah yang buruk jangan kita lakukan. Kemudian yang terakhir adalah waktu yang panjang atau yang disebut dengan tuli zaman, yakni dalam belajar kita membutuhkan waktu yang lama. Ada pepatah yang bilang bahwa dari lahir sampai kita mati pun kita harus tetap belajar. Jadi kesimpulannya adalah kita menjadi santri Indonesia
Indonesia harus memiliki jiwa yang sabar dan memiliki sikap menghormati kepada guru dan juga orang tua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.